Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dosis terkait sediaan obat hewan dan peresepan DRH mata kuliah farmasi veteriner yang beranggotakan saya Deden Budi Setiawan, Nabila Ade Putri, Widya Utami, Vivi Alifa Indri, dan Nazira Aulia Putri. Apa sih yang dimaksud dengan meteorologi? Meteorologi itu merupakan ilmu tentang pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Meteorologi itu digunakan untuk memastikan bahwa dosis obat yang diberikan kepada hewan akurat dan konsisten. Hal ini sangat penting karena kesalahan dosis dapat berdampak serius pada kesehatan hewan dan keamanan pangan. Oleh karena itu, produsen obat hewan harus memastikan bahwa sistem pengukuran mereka akurat dan dapat diandalkan, serta memenuhi standar regulasi yang berlaku. Selanjutnya, sistem metrik. Sistem metrik itu digunakan secara luas dalam pengukuran dosis obat hewan. Sistem metrik juga merupakan sistem pengukuran yang berbasis pada satuan dasar seperti gram, liter, dan meter. Dalam sediaan obat hewan, sistem metrik itu digunakan untuk mengukur dosis obat dalam satuan seperti miligram per kilogram berat badan atau mililiter per kilogram berat badan. Penggunaan sistem metrik itu memastikan bahwa dosis obat yang diberikan kepada hewan akurat dan konsisten, serta memudahkan perhitungan dan perbandingan dosis antara berbagai obat. Perkenalkan, nama saya Nazira Aulia Putri dengan NPM 23129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar penetapan dosis pada hewan ruminansia dan juga hewan eksotik. Hewan ruminansia, dikenal juga sebagai hewan pemamah biak, merupakan kelompok mamalia herbivora pemakan tumbuhan yang memiliki sistem pencernaan yang sangat khas dan juga unik. Contoh dari hewan ini seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ataupun satwa liar seperti rusa, kijang, jerapah, dan antelop. Sehingga prinsip dasar penetapan dosisnya yaitu bisa diberikan secara oral dengan lebih tinggi ataupun rute pemberian lain secara injeksi harus dipilih untuk memastikan kadar terapeutiknya yang efektif. Karena ruminansia ini memiliki volume tubuh dan isi rumen yang besar, sehingga obat memiliki volume distribusi yang lebih besar. Dikarenakan produk ruminansia ini dapat dikonsumsi oleh manusia, sehingga dosis harus ditetapkan untuk memastikan obat telah tereliminasi dari tubuh di bawah batas aman residu sebelum produknya dipanen. Untuk hewan eksotik sendiri merupakan hewan peliharaan atau satwa liar seperti reptil, aves, mamalia kecil seperti kelinci, hamster, atau marsupialia. Di mana prinsip dasar dari penetapan dosis pada hewan eksotik yaitu dosis seringkali harus ekstrapolasi dari spesies yang sudah diketahui datanya. Ataupun pada reptil, suhu lingkungan sangat mempengaruhi laju metabolisme obat. Dosis yang efektif pada suhu optimal bisa menjadi toksik pada suhu rendah ataupun tinggi. Dan hewan-hewan kecil memerlukan dosis yang sangat kecil dan harus diberikan dengan presisi tinggi untuk menghindari overdosis yang fatal. Selanjutnya itu ada faktor yang mendasari penetapan dosis. Yang pertama itu ada bobot badan. Ini tuh dikaitkan dengan dosis yang harus diberikan yang dikompar dengan berat badan dari hewan itu sendiri. Yang kedua itu ada spesies untuk menentukan perbedaan respon, metabolisme, dan juga sensitivitas. Yang ketiga itu ada umur dan jenis kelamin, mempengaruhi metabolisme dan eliminasi. Yang keempat itu ada anatomi saluran cerna yang mempengaruhi kecepatan dari absorpsi obat. Yang kelima itu ada jenis kelamin, di mana dilihat dari masa kehamilan dan menyusui menjadi pertimbangan untuk pemberian dosis obat. Yang keenam itu ada waktu pemberian, dilihat dari waktu lambung kosong ataupun terisi. Yang ketujuh itu ada toleransi yang berhubungan dengan spesies dan efek samping yang dihasilkan dari obat.
Yang ke-8 itu ada suhu, di mana ketika suhu tubuh meningkat, maka permeabilitas kardiovaskularnya akan cepat dibandingkan kondisi suhu normal. Yang ke-9-nya itu ada patologi, di mana adanya kondisi bawaan seperti kegagalan kerja obat. Perkenalkan, nama saya Vivi Alifa Indi dengan NPM 23128. Di sini saya akan menjelaskan perancangan dosis pada hewan unggas, hewan kecil, dan hewan air. Perancangan dosis adalah proses menentukan berapa banyak obat yang dibutuhkan oleh hewan agar mencapai efek terapeutiknya, dengan menyesuaikan jenis hewannya, cara pemberian obat, dan kondisi klinis hewan. Yang pertama itu perancangan dosis untuk hewan unggas, ayam atau bebek. Penentuan dosis didasarkan pada konsumsi harian air atau pakannya. Karena obat biasanya dicampur ke air atau minum atau pakan, maka dosis dihitung berdasarkan berapa banyak pakan yang dikonsumsi oleh seluruh populasi unggas perharinya. Yang kedua itu adalah perlu perhitungan homogenitas dan obatnya. Obat harus tercampur rata dalam air atau pakan agar semua unggas mendapat dosis yang sama. Bentuk sediaannya itu obat cair dicampur ke air minum atau premix, bubuk atau granul yang dicampur ke dalam pakan. Perancangan dosis untuk hewan kecil, contohnya kucing atau hewan peliharaan lainnya. Penentuan dosis didasarkan pada berat badan atau kondisi klinisnya. Setiap hewan kecil dihitung secara masing-masing, misalnya berapa miligram obat per kilogram berat badan. Yang kedua itu udah perlu pemantauan efek samping dan toleransinya, karena tiap hewan punya respon yang berbeda. Dokter hewan harus memantau reaksi tubuh terhadap obat. Bentuk sediaannya itu tablet, kapsul, atau sirup oral untuk pemberian lewat mulut, sedangkan injeksi digunakan untuk kondisi akut atau darurat. Selanjutnya itu penentuan dosis untuk hewan air. Berdasarkan hewan air ini dilihat pada volume air yang digunakan. Karena hewan air hidup di dalam media cair atau air, dosis obat sering dihitung berdasarkan berapa liter atau meter kubik air yang digunakan dalam kolam atau akuarium. Terus konsumsi pakannya dilihat jika obat dicampur dalam pakan, maka dosis disesuaikan dengan berapa banyak pakan yang dikonsumsi oleh hewan perharinya. Stabilitas obatnya juga perlu diperhatikan. Obat harus tetap stabil dan aktif saat berada dalam air, tidak boleh cepat rusak, mengendap, atau bereaksi dengan zat lain di dalam air. Bentuk sediaan pada hewan air yaitu obat larut air, dicampur langsung ke air kolam atau akuarium agar diserap melalui kulit insang atau diminum. Premix pakan dicampur ke dalam pakan agar obat masuk lewat saluran cerna. Kemudian obat topikal yaitu dioleskan langsung ke tubuh hewan untuk luka atau infeksi lokal. Selanjutnya untuk perancangan dosis bagi ruminansia dan eksotik. Untuk ruminansia, dosis obat biasanya dihitung berdasarkan berat badan hewan dengan dosis yang lebih tinggi untuk hewan yang lebih besar. Dengan bentuk sediaan yang pertama ada antibiotik 10-20 mg per kilogram berat badan per hari dan diberikan secara injeksi intramuskular. Yang kedua ada antiinflamasi dengan dosis 1-2 mg per kilogram berat badan per hari yang diberikan secara injeksi subkutan. Selanjutnya untuk eksotik yaitu dosis obat juga dihitung berdasarkan berat badan hewan, tetapi dengan pertimbangan khusus untuk metabolisme yang berbeda-beda antar spesies. Dengan bentuk sediaan antibiotik 5-10 mg per kilogram berat badan per hari yang diberikan secara injeksi subkutan atau oral. Kedua ada antiinflamasi 0,5-1 mg per kilogram berat badan per hari. Diberikan secara injeksi subkutan atau oral. Perkenalkan, saya Widya Utami dengan NPM 23124 akan menjelaskan dampak residu obat yang dikonsumsi manusia setelah diberikan dosis lazim yang cukup pada kadar terapi.
saat hewan ternak diberi obat untuk pengobatan atau pencegahan penyakit, sebagian obat dapat tertinggal di dalam jaringan. Sisa obat inilah yang disebut residu obat. Jika produk hewan tersebut dikonsumsi sebelum masa henti obat selesai, maka residu bisa masuk ke tubuh manusia dan menimbulkan berbagai dampak. Oleh karena itu, untuk menilai keamanan digunakan beberapa parameter penting, yaitu ADI atau Acceptable Daily Intake, merupakan batas jumlah residu yang masih dapat diterima dan aman dikonsumsi manusia setiap hari tanpa efek samping merugikan. Yang kedua yaitu MRL atau Maximum Residual Level, adalah kadar residu tertinggi yang diizinkan secara hukum dalam produk asal hewan. Jika melebihi batas, produk dianggap tidak aman. Yang ketiga yaitu NOEL atau No Observed Effect Level, adalah konsentrasi residu tertinggi yang tidak menimbulkan efek apapun pada manusia. Nilai ini menjadi dasar dalam penentuan ADI dan MRL. Namun, jika residu melebihi batas aman, penting untuk memperhatikan waktu henti obat atau withdrawal time sebelum hasil ternak dikonsumsi manusia. Selain itu, penerapan CPOHB atau cara pembuatan obat hewan yang baik juga berperan penting dalam menjamin keamanan dan kualitas obat hewan yang digunakan. Oleh karena itu, melalui pemantauan dosis, pemantauan residu, dan standar keamanan, kita bisa memastikan bahwa produk asal hewan tetap aman dan layak dikonsumsi. Baik, cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.